Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai definisi kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dikenal dengan kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah dari standar hidup yang layak, diukur dengan standar garis kemiskinan. Mereka dianggap tidak mampu memenuhi barang dan jasa yang diperlukan, seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Misalnya, suatu negara dapat mengadopsi standar garis kemiskinan sebesar $1 per hari, jadi mereka yang lebih rendah dari jumlah itu termasuk dalam kelompok kemiskinan absolut. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan absolut, termasuk konflik, sistem pendidikan yang lemah, disabilitas, ketidakadilan, perbudakan, perang, penindasan, dan kapasitas pemerintah yang terbatas. Infrastruktur yang buruk dan pengangguran yang berkepanjangan juga bertanggung jawab atas kurangnya layanan dasar dan pendapatan warga. Sementara itu, kemiskinan relatif tidak didasarkan pada nominal, tetapi persentase dari standar tertentu. Misalnya, rumah tangga masuk dalam kategori kemiskinan relatif ketika mereka menerima 60% lebih sedikit dari rata-rata pendapatan rumah tangga. Mereka miskin karena mereka di bawah rata-rata. Kemiskinan relatif juga dapat berubah seiring dengan berbeda dengan kemiskinan absolut. Ketika ekonomi berekspansi dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, kemiskinan relatif akan cenderung menurun. Selanjutnya, kemiskinan relatif dan absolut memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu kebutuhan biologis dalam kemiskinan relatif dan absolut. Perbedaan utama antara kemiskinan absolut dan relatif adalah bahwa kemiskinan absolut lebih berfokus pada kebutuhan biologis dan kemiskinan relatif tidak ada hubungannya dengan kebutuhan biologis. Dengan definisi kemiskinan absolut, siapapun yang gagal memenuhi komoditas dasar untuk mempertahankan kehidupan seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian dianggap telah mengalami kemiskinan ekstrim. Di sisi lain, kemiskinan relatif tidak mengklasifikasikan kebutuhan biologis dalam definisinya, tetapi berfokus pada perbandingan antara orang lain. Perbedaan kedua adalah bahwa pendapatan diperhitungkan dalam kemiskinan absolut tetapi tidak dalam ukuran kemiskinan relatif. Orang-orang dengan pendapatan tinggi dapat memiliki akses ke produk-produk dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal, dan pakaian, dan bahkan pergi untuk mendanai hiburan mereka. Namun, faktor-faktor ini layak tetapi dianggap miskin dalam konteks model kemiskinan relatif. Ini karena orang lain di lingkungannya menghasilkan keuntungan yang signifikan dan pada saat yang sama menghasilkan pengembalian yang signifikan. Yang ketiga yaitu ketergantungan negara pada kemiskinan relatif dan absolut. Kemiskinan relatif berbeda di antara negara maju dan berkembang, sementara kemiskinan absolut tidak berbeda. Yang keempat yaitu perubahan dalam kemiskinan relatif dan absolut. Perbedaan lainnya adalah bahwa kemiskinan absolut dapat berubah dan kemiskinan relatif tidak bisa. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua penduduk mendapatkan lebih dari $1,9 per hari yang akan memungkinkan mereka untuk memenuhi komoditas dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi sangat sulit bagi pemerintah untuk menggunakan semua barang yang berada di atas kemiskinan relatif. Yang kelima yaitu program pengurangan kemiskinan relatif dan absolut. Berbagai organisasi internasional dan pemerintah dari berbagai negara telah mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan absolut di seluruh dunia, tetapi tidak ada kebijakan untuk mengurangi kemiskinan relatif. PBB telah menyebut pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi tidak ada organisasi di dunia yang berurusan dengan pengentasan kemiskinan relatif. Yang keenam yaitu kualitas hidup dalam kemiskinan relatif dan absolut. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan absolut hidup dalam kualitas yang buruk, sementara mereka yang hidup dalam kemiskinan relatif menjalani kehidupan yang berkualitas. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah tidak memiliki akses ke barang-barang pokok seperti makanan dan tempat tinggal dalam kehidupan mereka, membuat mereka sangat rentan terhadap penyakit. Selain itu, tingkat kejahatan tinggi dan kondisi mungkin kotor dengan kurangnya obat-obatan. Ini tidak sama untuk orang yang hidup dalam kemiskinan relatif karena mereka bisa mendapatkan barang yang berbeda dan memenuhi biaya obat-obatan.
selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pengukuran kemiskinan dan distribusi pendapatan. Ada beberapa model. Yang pertama yaitu model tingkat konsumsi. Badan Pusat Statistik atau BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. Berikut adalah skemanya. Jadi di sini terbagi dua, yaitu makanan dan non-makanan. Pada pemilihan komoditas, di makanan itu pemilihan komoditas makanan berdasarkan standar kalori dan tingkat frekuensi pemakaian. Sedangkan pada non-makanan yaitu pemilihan komoditas berdasarkan pangsa pasar, frekuensi pemakaian, dan kelayakan sebagai kebutuhan dasar. Selanjutnya pada penetapan jumlah dan rasio nilai penting, pada makanan yaitu standarisasi kuantitas untuk mencapai standar hidup yang layak dan sehat, dan pada non-makanan yaitu identifikasi nilai penting komoditas lewat pembuatan rasio. Pada tahap ketiga yaitu penetapan tingkat belanja dan harga, yaitu pada makanan menetapkan harga untuk setiap komoditi, dan pada non-makanan menetapkan rata-rata tingkat belanja untuk setiap komoditas. Selanjutnya itu tahap penilaian, yaitu pada makanan standar kuantitas dikaitkan dengan standar harga disamakan untuk mencapai 2100 kalori, dan pada non-makanan rasio dikaitkan rata-rata tingkat belanja. Barulah kita akan bisa menemukan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanannya. Selanjutnya yaitu adalah model kesejahteraan keluarga. Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survei juga berbeda di mana pada BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program keluarga berencana yaitu keluarga yang berkualitas. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut dengan pendataan keluarga. Terdapat 4 kelompok yang dihasilkan oleh pendataan keluarga, yaitu yang pertama data demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data keluarga berencana, misalnya pasangan usia subur, peserta KB. Kemudian yang ketiga yaitu adalah data tahapan keluarga sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera, sejahtera 1, 2, dan juga 3. Yang keempat adalah data individu seperti nomor identitas keluarga, nama, alamat, dan lain-lain. Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi 5 tahap, yaitu keluarga prasejahtera atau sangat miskin, keluarga sejahtera 1 atau miskin, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan keluarga sejahtera 3+. Dari data tersebut kemudian didapatkan jumlah keluarga miskin dari mulai tingkat RT, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Yang ketiga yaitu adalah model pembangunan manusia. Human Development Report atau HDR adalah salah satu konsep yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif, di mana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Dalam konsep ini juga dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal yang paling penting di antara pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia, dan penghormatan secara pribadi. Secara lengkap, indikator-indikator yang digunakan dalam HDR adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada tabelnya. Yang pertama yaitu jenis indeks. Jenis indeks yang pertama itu ada HDI. Indikatornya yaitu adalah tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf orang dewasa, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat daya beli per kapita. Yang kedua yaitu indeks HPI. Indikatornya adalah kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usia 40 tahun, tingkat buta huruf orang dewasa, presentasi penduduk yang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk digunakan,
makan, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan, persentase balita yang kurang makan. Kemudian yaitu indikator GDI. Indeks GDI, indikatornya itu adalah tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan, tingkat melek huruf orang dewasa laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir yaitu indeks GEM. Indikatornya itu adalah persentase jumlah anggota DPR dari laki-laki dan perempuan, persentase jumlah pegawai tingkat senior, manajer, profesional dan posisi teknis dari laki-laki dan perempuan, dan juga perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan. Karakteristik ekonomi kelompok miskin. Untuk menanggulangi kemiskinan, kita memerlukan pengetahuan spesifik tentang kelompok-kelompok yang miskin dan karakteristik perekonomian mereka. Karakteristik ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu yang pertama adalah kemiskinan di pedesaan. Sebagian orang miskin hidup di pedesaan, di mana terdapat beberapa karakteristik lagi yang ada di pedesaan, antara lain aktivitas utama di pedesaan mengacu pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait. Komposisi jumlah kaum perempuan dan anak-anak lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kemudian orang yang mendiami desa kebanyakan adalah keluarga etnis minoritas dan penduduk pribumi. Sebagian besar pengeluaran pemerintah di kebanyakan negara berkembang banyak yang diarahkan ke daerah perkotaan, terutama sektor manufaktur dan perniagaan modern. Seharusnya sebagian besar diarahkan ke pedesaan untuk mengurangi kemiskinan, terutama di sektor pertanian. Kedua adalah perempuan dan kemiskinan. Jika dibandingkan di berbagai komunitas paling miskin di seluruh negara berkembang, kaum perempuan dan anak-anak adalah kaum yang sangat kekurangan. Ada banyak rumah tangga yang dikepalai perempuan. Kaum perempuan di pedesaan memiliki keterbatasan akses dalam pendidikan, lapangan pekerjaan sektor formal, jaminan sosial, dan program penciptaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini membuat kaum perempuan keuangannya lebih kecil dibandingkan kaum laki-laki. Terdapat beberapa fakta yang terkait dengan keterbatasan perempuan. Fakta-faktanya diantara lain, peraturan perundang-undangan dan kebiasaan sosial seringkali menghambat perempuan untuk memiliki harta benda atau menandatangani kontrak keuangan tanpa disertai dengan tanda tangan suami. Kemudian program penciptaan lapangan kerja dan program peningkatan pada umumnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sehingga menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian sebagian besar rumah tangga yang dipalai oleh perempuan berada pada kawasan-kawasan paling miskin, yang hanya sedikit atau sama sekali tidak mendapat layanan dari pemerintah seperti air bersih, sanitasi, dan perawatan kesehatan yang akan menyebabkan dirinya dan keluarga lebih rentan dari penyakit. Kemudian ada ketika perempuan dinikahkan dengan anak dari desa lain, maka perempuan tersebut hanya bertanggung jawab pada mertua mereka dan tidak lagi berkontribusi dengan keluarga asalnya. Maka dari itu, jika ada program yang ditujukan untuk meningkatkan asupan nutrisi dan kesehatan keluarga, akan lebih efektif jika ditargetkan kepada perempuan. Sangat penting diupayakan adanya jaminan bagi perempuan untuk memperoleh akses yang setara dalam berbagai peluang pemberdayaan melalui program pendidikan, pelayanan, dan kesempatan kerja. Yang ketiga adalah etnis minoritas, penduduk pribumi, dan kemiskinan. Perang antar saudara kerap ditemui akhir-akhir ini. Ini disebabkan karena ada kelompok yang merasa tersingkirkan dari berbagai hal. Kelompok yang merasa tersingkirkan adalah kelompok yang dari minoritas. 1 dari 5 etnis yang ada di mana saja mengalami diskriminasi ekonomi, politik, dan sosial yang sangat serius. Terdapat gagasan yang menyatakan bahwa kemiskinan kebanyakan dialami oleh kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan, karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak bergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan suatu negara dapat dilihat dari berbagai macam cara dan tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non-ekonomi. Penilaian dengan menggunakan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek non-pendapatan.
Distribusi pendapatan merupakan cerminan dari merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara. Pemerataan pendapatan antar penduduk atau rumah tangga menggantung dua segi. Yang pertama adalah meningkatkan tingkat hidup masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, dan yang kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh. Dalam arti sempitnya itu berbedanya tingkat pendapatan antar rumah tangga. Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran utama dari distribusi pendapatan baik untuk tujuan analisis maupun kuantitatif, yaitu yang pertama yaitu distribusi pendapatan perseorangan. Distribusi pendapatan perseorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan, termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang. Tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk memperoleh pendapatannya. Banyaknya anggota rumah tangga yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta apakah penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan, maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatan pun turut diabaikan. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sebagai dengan fungsinya, seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa, dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan distribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang. Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan. Adapun pertumbuhan pendapatan pada masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pendapatan karena hasil kerja berupa upah gaji dan besarnya tergantung tingkat produktivitas. Yang kedua yaitu pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga hadiah, atau warisan. Selanjutnya yaitu kurva Lorenz dan koefisien Gini. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan nasional dalam suatu negara atau daerah adalah indeks atau koefisien Gini. Koefisien Gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Konsep ini didasarkan pada sebuah kurva berbentuk garis lengkung yang disebut dengan kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva yang menyatakan hubungan tidak linear antara persentase kumulatif pendapatan dengan persentase kumulatif penduduk. Berikut merupakan contoh dari sebuah kurva Lorenz. Dari tabel ini berasal dari data statistik suatu wilayah, kemudian dituangkan dalam grafik tersebut. Dari gambar di atas diketahui bahwa sumbu horizontal merupakan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal merupakan persentase kumulatif pendapatan. Garis diagonal dari 0 sampai G menunjukkan hubungan linear antara persentase kumulatif pendapatan dan persentase penduduk. Garis ini disebut sebagai garis kemerataan sempurna. Nilai Gini rasio atau koefisien Gini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Koefisien Gini sama dengan luas A dibagi luas A tambah luas B. Nilai koefisien ini akan berkisar antara 1 sampai 0. Nilai koefisien akan 0 jika kurva Lorenz sama dengan garis lurus 0 sampai G. Jadi koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan agregat atau secara keseluruhan memiliki nilai antara 0 atau pemerataan sempurna hingga 1 atau ketimpangan yang sempurna. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dan garis diagonal, semakin tinggi ketimpangannya. Demikian sebaliknya, semakin dekat garisnya maka semakin tinggi tingkat kemerataannya. Pada tabel tersebut, titik G1 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna karena berada di garis diagonal. Dari titik tersebut diketahui bahwa 40% dari top pendapatan terdistribusi terhadap 40% penduduknya. Demikian juga 60%-nya. Sedangkan titik G3 berada pada kurva Lorenz yang menunjukkan distribusi pendapatan timpang atau tidak merata.
Pada titik ini dapat dikatakan bahwa 20% dari total pendapatan terdistribusi untuk 40% penduduk dan sisanya 80% dari total pendapatan terdistribusi untuk 60% penduduk. Ini artinya terdapat 40% penduduk yang memiliki pendapatan yang lebih rendah dari 60% penduduk lainnya. Pada titik G2 berada pada kurva Lorenz, artinya pendapatan timpang. Pada tabel ini diketahui bahwa 40% dari total pendapatan terdistribusi untuk 62% penduduk dan 60% dari total pendapatan terdistribusi untuk 38% penduduk. Ini artinya 38% penduduk menerima 60% bagian dari total pendapatan, sedangkan 38% penduduk memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari 62% penduduk lainnya. Tabel berikut merupakan patokan yang mengkategorikan ketimpangan distribusi berdasarkan rasio Gini. Jika rasio Gininya itu di bawah 0,4, berarti tingkat ketimpangannya rendah. Jika rasio Gininya antara 0,4 sampai dengan 0,5, maka tingkat ketimpangannya sedang. Sedangkan lebih dari 0,5, tingkat ketimpangannya dikategorikan tinggi. Angka kemiskinan adalah hal yang sangat menggembirakan. Namun, kemiskinan adalah sesuatu yang bersifat multidimensi, sehingga dibutuhkan kerjasama kedua belah pihak. Kualitas pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari salah satu turunnya angka kemiskinan. Pemerintah mendorong sejumlah sektor utama pendorong pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan. Di antaranya sektor perdagangan dan logistik pengiriman barang. Perbaikan kedua sektor itu bisa dilakukan melalui pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah seperti menambah bandar udara, pelabuhan, jalur kereta, dan jalur darat. Sektor lain ialah peningkatan produktivitas pertanian seperti produksi benih yang berkualitas dan sistem irigasi yang baik. Selain itu, sektor manufaktur dengan meningkatkan investasi ke dalam negeri dan pembangunan kawasan industri. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat dikatakan sebagai penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis, penyelesaian pekerjaan dalam penggadaan barang, jasa, dan bidang niaga, atau sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan. Tujuan distribusi pendapatan. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. Yang kedua, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara. Yang ketiga, menghindari dari resiko kriminalis, khususnya perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat. Contohnya berupa penyaluran zakat kepada yang membutuhkan. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama itu pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Yang keempat, investasi. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah.